Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin, owner dari Nisofood Pangan Kreatif. Saat ini, hari ini kita akan mengadakan pengajian bulanan dan juga sekaligus buka puasa bersama dengan karyawan dan seluruh manajemen dari Nisofood Pangan Kreatif. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan saya dan tim terus kompak dan sukses terus. Oke, bagi teman-teman, kawan-kawan semua yang belum tahu produk kami, Nisofood itu kami produksi di daerah Bojongsari, Kota Depok. Kita fokus kepada produk cemilan, aneka cemilan beku seperti risol, kebab, lalu molen, ada cireng, ayam, ada pastel dan lain sebagainya. Kita ada kurang lebih sekitar 26 macam produk yang alhamdulillah dari 26 itu mayoritas bestseller semua dan sudah tersebar di seluruh Jabodetabek utamanya, dan juga sudah masuk ke Cianjur. Kita sudah ada beberapa toko yang sudah berjalan lancar dan kita sudah punya agen seluruh Jabodetabek sekitar 200 agen. Jadi untuk ibu-ibu, untuk rekan-rekan yang mau penasaran mencoba produk Nisofood, silakan dicari aja di online dengan ketik kata kunci Nisofood. Itu insya Allah akan muncul berbagai macam produk cemilan Nisofood yang bestseller dan teruji ekonomis dan enak. Ingat cemilan beku tradisional, ya ingat Nisofood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisofood Pangan Kreatif mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai keluarga saya, ibu saya, istri saya, kakak-kakak saya, dan juga tim saya yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir pada momen acara buka puasa ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim. Terima kasih banyak sudah lembur-lembur. Terima kasih banyak semuanya udah berjuang semua sekuat tenaga.
semaksimal mungkin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Sehat-sehat terus. Dan alhamdulillah kita dari tahun ke tahun mengalami progres yang lumayan bertahap lah. Dari tahun ke tahun, mungkin kalau tahun depan, tahun lalu cuma sekitar 20-an orang. Sekarang alhamdulillah sekitar 47-48 orang. Jadi alhamdulillah setiap tahun ada progres peningkatan dari segi produksi, karyawan, penjualan dan sebagainya. Yang alhamdulillah mungkin saya berpikir positif bahwa insya Allah ya perusahaan ini akan terus berkembang dan terus maju. Saya berharap kepada teman-teman semua yang ibu-ibu juga, rekan-rekan yang sudah berkecimpung di usaha ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa betah, bisa awet, sehingga menjadi saksi nanti Nisofood ini akan besar di kemudian hari. Itu harapan saya. Mudah-mudahan kita bisa sehat terus, sukses bersama, dan ketemu lagi untuk hari-hari selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik ya. Adik-adik karena lebih muda dari saya, tapi luar biasa sudah menjadi orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa mencoba belajar mencari nafkah ya. Dan tentunya buat para pencari nafkah, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, punya tanggung jawab ya, sehingga apa yang kita lakukan ini bukan hanya bekerja, tetapi kita niatkan semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, apa yang kita lakukan buat orang-orang yang kita cintai di rumah ini bagian dari pekerjaan yang pahalanya itu amat sangat banyak dan akan terus mengalir ketika kita niatkan dengan baik dan ikhlas. Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, saya cuma pengen ngingetin nih ya. Ulama bilang al-aid, bahwa Idul Fitri ini bukan bajunya yang baru, tetapi imannya yang baru. Makanya sayang kalau apa yang sudah Allah sampaikan, pesan Ramadan kepada kita semua kita nggak dapat. Ada rahasia, ada 4 rahasia kenapa bulan Ramadan disediakan buat kita semua bagi orang yang beriman. Ramadan disediakan Allah 1 bulan agar kita punya kekuatan untuk menghadapi 11 bulan yang lainnya. Rahasia pertama adalah asyam. Asyam artinya puasa. Puasa itu maksudnya menahan. Dari yang biasanya kita boleh makan kapan saja, bulan Ramadan tahan dulu. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka asyam, rahasia yang Allah pengen sampaikan kepada kita semua adalah kita diajak Allah untuk belajar menahan hawa nafsu kita. Artinya apa? Agar 11 bulan jangan sampai kita hidup di bawah kendali hawa nafsu. Yang kedua, rahasia yang kedua namanya pilar qiyam, koma yakumu. Bangun, berdiri. Apa yang didirikan? Sholat. Qiyam itu artinya sholat malam. Ada namanya bulan Ramadan, namanya sholat tarawih. Sholat tahajud kapan aja boleh, tapi sholat tarawih adanya cuma di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzammi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang mendirikan malam Ramadan dengan sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya, dengan keimanan wahtisaban, dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya dan yang akan datang. 2 hal tadi menjadi sarana yang akan menjadikan kita pribadi yang soleh. Ini kalau diterapkan dalam dunia kerja luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi bukti kesolehan kita dengan pilar atau rahasia yang ketiga. Itu namanya it'am. It'am artinya berbagi. Ya, artinya it'am ini Allah ajarkan rahasia Ramadan dan kita bisa saksikan di mana-mana Ramadan. Waduh, yang namanya orang jualan laku semua.
memang berbeda, suasana Ramadan itu berbeda. Karena pilar yang ketiga atau rahasia yang ketiga yang Allah berikan kepada kita semua, itu banyak sekali orang yang berbagi di bulan Ramadan, dan itu menjadi latihan buat kita agar setiap diri ini berlatih untuk melembutkan hati dengan cara berbagi. Maka yakinlah berbagi menjadi bukti dari kesolehan kita. Itu yang namanya, kalau kita harus menjadi orang muslim dengan dua pilar tadi, maka berbagi menjadikan kita muslih, menjadikan sarana kebaikan buat orang lain. Ya, kalau tadi namanya hablum minallah, menjadi kita menjadi pribadi yang soleh, muslih adalah hablum minannas. Kita bangun hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Ya, itu pilar yang ketiga. Dan yang keempat namanya pilar Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sampaikan bahwa yang menjadikan Ramadan menjadi mulia seperti ini, yang seperti saya sampaikan 3 hal tadi, itu karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Itulah yang menjadikan bulan Ramadan menjadi mulia. Apa saja kalau dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Baik Bapak Ibu, yang seiring dengan azan maghrib,